Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Hayyakunallah ayyuhat talibat. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran fikih kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri kita kepadanya semata. Di antara bentuk pengabdian diri kita yaitu menggunakan waktu kita untuk belajar ilmu agama ini, di antaranya kitab yang ada di hadapan kita. Maka untuk itu marilah kita persiapkan jiwa dan raga kita untuk mencoba memahami kitab Tarikhul Fiqh. Tarikh al-Fiqh. Tayyib. Kita sudah pernah membahas tentang makna al-fiqh, kemudian asy-syariah, dan kita juga sudah membahas ahmiyatul fiqhil islami wa mumayyizatuhu, dan kita juga sudah membahas sedikit tentang halatul arabi biwajhin 'am wal arab biwajhin khas qabla al-bi'tsah, atau dengan judul yang sudah kita baca, al-fiqhu indal arab wa ghairihim qabla al-islam. Jadi ini yang kita bahas, al-mabahatsus salis. Tayyib, perhatikan kitabnya. Apa yang Ustaz akan bacakan, ikuti, perhatikan. Al-fiqhu indal arab wa qabla al-islam. Fikih di bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Baik, perhatikan, kita sudah membahas pertama tentang pernikahan. Bagaimana pernikahan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Ini sudah kita jelaskan bagaimana muamalah mereka di masa jahiliyah sebelum datangnya agama Islam. Kalau ada yang dibolehkan oleh agama Islam, maka agama Islam tetap membolehkannya. Kalau ada yang tidak dibolehkan agama Islam, maka agama Islam akan membatalkannya. Seperti itu. Tentang qisas dan diyat, qisas dan denda, ini juga sudah kita bahas. Al-qadha wal bayyinat, ini juga sudah kita jelaskan. Nah, ini pembahasan kita sekarang. Haliful fudul. Apa itu haliful fudul? Haliful fudul akan kita jelaskan. Perhatikan kitabnya, fi dzil qa'dah qabla al-bi'tsati an-nabawiyyati syarifah bi 20 sanah. Pada bulan Dzulqa'dah, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira 20 tahun lamanya sebelum diutus Nabi, aqadat Quraisyun halifan li nusratil mazlumi wa raddiz zalim. Orang-orang Quraisy membuat sebuah sumpah untuk menolong orang-orang zalim dan menolak kezaliman, orang-orang yang berbuat, untuk menolong orang-orang yang dizalimi dan menolak, menentang, melawan orang-orang yang berbuat zalim. Wa yusamma haliful fudul, dan ini dinamakan dengan halif al-fudul, sumpah al-fudul. Summiya al-fudul, kenapa dinamakan fudul? Imma li'annahum tahalafu ala annahum yarudduna al-fudul ila ahliha. Dinamakan al-fudul, yaitu lebihan atau tambahan, karena mereka mengembalikan kelebihan atau tambahan yang ada itu kepada pemiliknya. Wa imma liqaulihim laqad dakhala haula'i fi fadlin minal amr. Ini perkataan mereka, ya, dari perkataan mereka, laqad dakhala haula, dan mereka telah masuk pada permasalahan tambahan. Wa imma li annahu yushbih halifan waqa'a li thalathatin min jarrihim kulla wahidin yuqal lahu al-fadl. Wa imma li'annahu, atau karena li'annahu yushbih halif, karena ia merupakan ia menyerupai sumpah waqa'a li thalathatin
min jarrihim kulla wahidin minhum, yang terjadi terhadap 3 orang yang saling menarik antara satu dengan yang lainnya. Yuqalu lahu al-fadl, dinamakan dengan al-fadl. Itu sebab dinamakan haliful fudul, sumpah al-fudul. Ya. Ini tepatnya terjadinya ini pada bulan Dzulqa'dah 20 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini dibuat oleh orang-orang Quraisy, sumpahnya untuk menolong orang-orang yang dizalimi dan menolak orang-orang menentang atau menolak orang-orang yang berbuat zalim. Sama haliful fudul. Waqad aqada Badar, waqad uqida bidari Abdullah bin Jad'an, yang mana ini telah dibentuk di rumahnya Abdullah bin Jad'an. Wa hadarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir ketika itu. Wa athna alaihi haitsu qala, dan ia pun memuji seraya berkata, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an hilfan atau halifan, aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jud'an hilfan, sebuah sumpah, ma uhibbu anna li bihi humur na'am, yang mana aku suka jika sebagaimana aku memiliki unta merah. Walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu, sekiranya aku dipanggil ketika setelah Islam datang, la ajabtu, pasti aku akan jawab panggilan itu. Wa fi riwayatin tsaniyah, dan riwayat kedua, ini maksudnya apa? Nabi memuji sumpah yang ada ketika itu, tragedi sumpah tersebut. Wa fi riwayat tsaniyah, dan riwayat kedua, qad syahidtu ma'a umumati, aku telah menyaksikan bersama paman-pamanku, fi dar ibni Jud'an, di rumah Ibnu Jud'an, min hilfil fudul, tentang sumpah fudul itu, ma law du'itu ilaihi al-yawm la ajabtu, sekiranya kalau sekarang aku dipanggil untuk permasalahan itu, tentu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ini ya, la ajabtu, pasti aku akan datangi panggilan itu. Wa ma uhibbu anni naqadtuhu wali humrun na'am, wa ma uhibbu anni naqadtuhu wali humrun na'am, wa ma uhibbu anni naqadtuhu wali humrun na'am, dan aku tidak mencintai untuk membatalkannya, dan milikku unta merah. Jika sekiranya ditawarkan apakah membatalkan atau jika sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menentangnya atau membatalkan sumpah tersebut, dibayar dengan unta merah, Nabi tidak akan memilih unta merah tersebut. Wasababuhu, dan sebabnya, kama dzakarul mu'arrikhun wa Abu Hilal al-Askari, dan sebab terjadinya sumpah itu seperti yang disebutkan oleh ahli sejarah, annal As ibn Wa'il, bahwasanya As bin Wa'il, ahadu sadati Quraisy, salah satu pembesar Quraisy, ishtara sil'atan min rajul, ia membeli barang dari seseorang, min Bani Zabid min Mudhij, seseorang, dia membeli barang dari seseorang dari Bani Zabid min Mudhij, dari kota Mudhij bil Yaman, yang ada di Yaman. Wa ma talahu al-'as fi ada'i thamaniha, wa ma talahu al-'as fi ada'i thamaniha, fantasara ar-rajul bi Quraisy wa anshada. Kemudian Al-As yang membeli barang itu, dia pembesar Quraisy, dia membeli barang itu, dia lambat-lambatkan bayarnya. Fantasara ar-rajul bi Quraisy, sehingga orang laki-laki tersebut meminta pertolongan kepada orang Quraisy. Wa ansada, ya ala fihrin limadlumin bida'atahu bi badni Makkah na'yid dari wan nafar. Ini syair ya, yang mana maknanya sulit untuk diterjemahkan. Intinya dia di dalam syair ini meminta pertolongan kepada Quraisy terhadap barangnya yang telah dizalimi oleh salah satu pembesar orang-orang Quraisy yang bernama Al-As ibn Wa'il.
Apa tadi kezalimannya? Dia melambat-lambatkan pembayaran barang tersebut. Jelas? Itu permasalahannya. Tambah lagi syairnya, wa muhrimin ash'atha lam yaqdi umratahu ya lirrijali wa bainal hijri wal hajari hal mughfirun min bani sahmin bi khufratihi fa'adilun am dalalun alu mu'tamiri innal harama liman tammat karamatuhu wala harama li thawbil fajiril ghudari. فقال الزبير بن عبد المطلب ما لهذا مترك فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان بعد أن أثار هذا الحادث في عموم قريش الرغبة في نصرة هذا الرجل من ظالمه وحماية غيره من الضعفاء برد الاعتداء عنهم اجتمعوا وبخاصة سادتها وصنع عبد الله بن جدعان طعاما وأنشأوا حلف الفضول فقالت قريش قد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. Jadi tidak akan ditinggalkan perkara ini. Fajtama'at Hashim wa Zuhrah, lalu Hashim dan Zuhrah wa Taim bin Marrah di rumah Abdullah bin Jud'an ba'da an athara hadzal hadits, setelah tersebarnya permasalahan ini fi umumi Quraisy, di kalangan Quraisy, ar-raghbatu fi nusrati hadzal rajul min zalimi, keinginan setelah tersebarnya athara hadzal hadits fi umumi Quraisy ar-raghbata fi nusrati ar-rajul min zalimi, setelah disemangatkan, dibangkitkan, diingatkan kembali permasalahan ini terhadap orang-orang Quraisy, akhirnya mereka ingin untuk menolong orang yang dizalimi ini dari orang yang menzaliminya. Wa himayata ghairihi min ad-du'afa, dan menjaga selainnya di galangan orang-orang yang lemah untuk menjaga mereka dari kezaliman-kezaliman. Ijtama'u wa bi khassati sadatiha, mereka berkumpul khususnya para pembesar-pembesarnya. Wasana Abdullah bin Jud'an, dan Abdullah bin Jud'an ketika ini membuat makanan, masak maksudnya, wa ansha'u halifal fudul, dan mereka pun akhirnya membuat yang namanya dengan haliful fudul atau hilful fudul. Faqalat Quraisy qad dakhala haula fi fadlin min al-amr. Orang-orang Quraisy berkata mereka telah masuk dalam permasalahan fi fadlin min al-amr, permasalahan tambahan, atau fi fadlin min al-amr, masalah yang utama. Wallahu taala alam, kurang lebih itu maknanya. Wa qad saqa Ibnu Hisham fi Sirah an-Nabawiyyah qissah halif al-fudul. Ibnu Hisham juga telah menceritakan tentang di dalam Sirah an-Nabawiyah kisah tentang haliful fudul. Faqala tada'at qabail min Quraisy ila halif. Kabilah-kabilah Quraisy itu terdorong untuk membuat sumpah. Fajtama'u lahu fi dari Abdullah bin Jud'an. Akhirnya mereka pun berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jud'an bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Marrah bin Ka'ab bin Lu'ay li syarafihi wa sinnihi, karena kemuliaannya dan umurnya. Fakana halifuhum indah, dan bahasanya sumpah mereka di rumah Abdullah bin Jud'an. Wa banu Hashim wa banu Abdul Muttalib wa Asad bin Abdul Uzza wa Zuhra bin Kilab wa Taim bin Marrah fata'aqadu, yang mana berkumpul dalamnya Hashim, banu Hashim, banu Abdul Muttalib, kemudian banu Asad bin Abdul Uzza wa Zuhrah bin Kilab, mereka berkumpul semua. Fata'aqadu wa ta'ahadu ala an yajidu bi Makkah mazluman min ahliha wa ghairi mimman dakhalaha min sa'irin nas illa qamu ma'ahum. Mereka bersumpah, membuat sumpah, membuat perjanjian bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan orang yang terzalimi, melainkan mereka akan berdiri bersama orang yang dizalimi tersebut, maksudnya menolongnya. Wa kanu ala man zalamahu, dan mereka akan bersama orang yang akan meminta pertanggungjawaban, menuntut orang yang menzalimi sampai dia kembalikan kezaliman yang telah dia ambil. Fasammat Quraisyun dzalika al-halif halif al-fudul, sehingga orang-orang Quraisy menambahkan sumpah tersebut atau perjanjian tersebut dengan sumpah al-fudul. Ini kurang lebih sebabnya ya, sebab terjadinya apa, kisahnya, sejarahnya bagaimana. Walakin biraghmi
biragmi qiyam hadzal halif faqad dhalla amrul istihanah bil huquq syai'an kama fi haditsatil Arashi wa Abi Jahal. Meskipun telah tegak yang namanya sumpah atau perjanjian ini, akan tetapi tetap saja permasalahan hak-hak orang yang dihina, penghinaan terhadap hak-hak seseorang, meremehkan hak-hak seseorang itu tetap aja tersebar luas ketika itu, seperti pada contoh kejadian Al-Arashi wa Abi Jahal. Arashi dengan Abu Jahal. Qala Ibnu Hisham, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham berkata, Ibnu Ishaq berkata, haddatsani Abdul Malik bin Abdullah bin Abi Sufyan Ats-Tsaqafi. Aku diceritakan oleh Abdul Malik bin Abdullah bin Abi Sufyan Ats-Tsaqafi, wa kana wa'iyah, yang ketika itu dia masyaallah, yang ketika itu dia wa'iyah, orang yang cerdas. Qadima rajulun min Arash, datang seseorang dari Arash, nama tempat Arash. Qala Ibnu Hisham wa yuqal Arashah, nama tempatnya dikatakan Arash atau Arashah. Bi'ibilin lahu bi Makkah, dengan untanya menuju Mekah. Fabta'aha minhu Abu Jahal, kemudian Abu Jahal membeli unta tersebut dari orang itu, dari orang yang daerahnya bernama Arash, menggunakan unta. Lalu untanya dibeli oleh Abu Jahal, fama qalahu bi athmaniha, lalu Abu Jahal melambatkan pembayaran unta tersebut. Wa min hadhihi al-hadithah yattadhihu lana ila ayyi mada kana al-istihtar bil haqq wal amal ala tadyi'ihi amran sa'idan fil mujtama'at allati sabaqat al-islam biragmi ma badala min muhawalat li ijadi makhrajin min 'ari al-isti'anati bil huquq wal i'tida'i 'ala ad-du'afa wa istibahati malihim. Dari tragedi ini, permasalahan ini, jelaslah bagi kita sampai mana permasalahan meremehkan hak-hak dan menyia-nyiakan hak-hak orang itu merupakan perkara yang tersebar di masyarakat. Jadi tidak ada penghargaan antara hak yang lain, yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada saling menghargai. Kebanyakan yang tersebar di masyarakat ketika itu sebelum datangnya agama Islam meremehkan antara satu dengan yang lainnya, antara hak yang satu dengan hak yang lainnya. Terlebih apalagi ini berkaitan dengan kedudukan sosial mereka. Jika mereka di antara pembesar sebuah kabilah, maka mereka lebih dominannya itu untuk banyak meremehkan orang-orang yang berada di bawah mereka. Seperti itu. Meskipun mereka telah berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan meremehkan hak-hak orang ini, namun tetap saja seperti yang ada pada contoh yang sudah kita sebutkan, tetap saja masalahnya masih tetap tersebar luas. Banyak yang berlebih-lebihan atau berbuat zalim terhadap hak orang lain, kemudian mengambil harta orang-orang yang lemah dan lain-lainnya. Seperti itulah fikih di bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Jadi permasalahan kita yang sudah kita selesaikan itu apa sebab terjadinya kisah haliful fudul atau hilful fudul. Ini yang sudah Ustaz jelaskan. Alhamdulillah tidak penting untuk menerjemahkan perkata, yang terpenting maknanya tersampaikan. Ya, itulah tentang haliful fudul yang sudah kita bahas. Adapun kita masuk ke judul berikutnya, al-fiqhu inda ghairil Arab qabla al-Islam. Fikih terhadap selain bangsa Arab, fikih pada bangsa selain Arab sebelum datangnya agama Islam. Bagaimana fikih mereka? Bagaimana fikih mereka? Tawarathat al-umamus sabiqah an-nudhuma wal qawanin min ar-risalatis samawiyah.
umat-umat terdahulu mereka saling mewarisi peraturan-peraturan, undang-undang dari agama yang telah Allah turunkan dari langit. Idh kanu ala irthin minad diyanat allati anzalaha Allah Ta'ala. Karena hakikatnya mereka itu memang mewarisi agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kal Yahudiyah, seperti Yahudi, wan Nasrani, seperti Nasrani, was Sabi'ah, seperti Sabi'ah. Kama annahum adkhalu ba'dhan nuzum wal qawanin fi hayatihim, sebagaimana mereka masukkan pula sebagian peraturan dan undang-undang di kehidupan mereka, fatadarasuha wa katabuha wa tabbaquha wa tawarathuha jailan an jail, sehingga mereka mempelajari peraturan-peraturan tersebut, aturan-aturan tersebut, mereka menulisnya, mereka menerapkannya, mereka saling mewarisi tentang aturan-aturan undang-undang tersebut generasi demi generasi. Waqad arafa unasun washtahru bil fiqhi min bainihim, dan manusia telah mengenal dan telah terkenal dan mereka saling mengenal yang namanya fikih di antara mereka. Wasannu lahumul qawanin, sehingga mereka menamakan atau membuat undang-undang, aturan-aturan, karena mereka memiliki fikih, pemahaman. Faqad dzakara al-mu'arrikhun, dan ahli sejarah telah menyebutkan, anna daulatah Hammurabi fil Iraq, bahwasanya negara Hammurabi di Irak ketika itu, kana laha qanun manqush ala hajar, bahwasanya mereka memiliki aturan-aturan undang-undang yang terukir di atas batu, yahtawi ala mi'ah wa ishrina maddah, yang mana mencakup 120 materi kurang lebih, mencakup 120 materi kurang lebih. Wa min ashharil qawanin, dan di antara undang-undang atau aturan-aturan yang terkenal itu adalah al-qanun ar-rumani wal yunani wal athini. Di antara undang-undang atau aturan-aturan yang terkenal itu adalah qanun ar-rumani, ar-ramawi, wal yunani wal athini. Wal athini, apa arti athini? Athini adalah nisbah ila daulah Athna allati kana lahum sya'nun kabir fil falsafah, yuqala al-athniyun, al-athaniyun. Al-athini ini daerah yang bernama Athna, ya, nisbatnya kepada daerah yang bernama Athna. Wal qanun as-sisani li daulah Faris, atau undang-undang Sisani, namanya untuk daerah atau kota Persia, negara Persia. Wa bima anna al-hakimiyah fil ardi yajibu an takuna lillahi ta'ala la yusharikuhu fiha ahad, faqad arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam liyusahhiha al-awda' wa ma alaihi an-nas min bu'din an manhajillahi ta'ala. Dan dikarenakan bahwasanya permasalahan hukum di bumi ini hanya wajib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh ada seorang pun sekutu dalam permasalahan hukum ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala utus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan al-awda', apa-apa saja yang sudah ada, wa ma alaihin nas, apa-apa saja yang ada pada manusia yang salah, maksudnya min bu'din an manhajillahi ta'ala, yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membenahi, untuk membenarkan segala jenis aturan-aturan yang ada pada manusia yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa liyurji'ahum ila ibadati rabbihim, dan untuk mengembalikan mereka untuk mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala, allati min ajliha khalaqahum wa awjadahum, yang mana tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka itu untuk mengibadati Allah
Jadi Allah Subhanahu wa taala utus nabinya untuk mengembalikan pemikiran manusia, untuk membenarkan aturan-aturan yang ada pada manusia kepada jalan Allah yang benar, dan mengembalikan mereka untuk mengibadati Allah semata. Yang mana mengibadati Allah semata itulah tujuan manusia diciptakan di atas muka bumi ini. Fakanat risalatu sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Dan bahwasanya risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat untuk alam seluruhnya, untuk alam semesta. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan kami utus engkau untuk manusia sebagai utusan kami. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, pasti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia telah mentaati Allah. Faman tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan barang siapa yang menyelisihi engkau, berpaling dari engkau, fama arsalnaka alaihim hafidha. Sungguh kami tidak utus engkau, tidaklah kami utus engkau untuk menjaga mereka. Jadi tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus hanya menyampaikan. Sebagaimana Allah taala berfirman, "In alaina illal balagh." Sesungguhnya bagi kami itu hanya menyampaikan saja. Ayat lain Allah taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas." Katakanlah wahai manusia, "Inni Rasulullah ilaikum jami'a." Sungguhnya aku utusan Allah bagi kalian seluruhnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Yang memiliki kekayaan apa yang ada di langit dan di bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tidak ada ilah selainnya tidak ada ilah selainnya, ialah zat yang mampu menghidupi dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. An-nabiyil ummi, nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Alladzi yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah ia agar kalian mendapatkan petunjuk. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat untuk apa yang ada dalam hati kalian, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatun lil alamin, dan rahmat untuk orang-orang mukmin. Itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Dijelaskan bahwasanya fikih pada bangsa selain Arab sebelum datangnya agama Islam, mereka memiliki diantaranya warisan-warisan dari agama-agama terdahulu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tulis sebagian aturan-aturan tersebut, undang-undang tersebut, maksudnya peraturan-peraturan kehidupan maksudnya ya. Ini dinamakan fikih mereka, karena mereka memiliki fikihnya dalam bentuk mereka tetap memperhatikan peraturan-peraturan dalam kehidupan ini, itu namanya fikih. Dan di antara aturan-aturan yang terkenal itu ada namanya Al-Qanun Ar-Rumani, Al-Yunani wal Athini wal Qanun As-Sisani atau As-Sasani. Namun yang perlu diketahui adalah bahwa permasalahan hukum al-hakimiyah yang berhak menghukumi di bumi ini itu wajib hanya Allah Subhanahu wa taala saja. La yusyarikuhu fiha ahad, tidak boleh tidak ada yang sebanding dengannya, tidak boleh ada sekutu dengannya. Faqad arsala rasulahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah utus rasulnya untuk membenahi ini, untuk memperbaiki apa yang sudah ada di muka bumi.
dari kesalahan-kesalahan yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengembalikan mereka kembali agar mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi itulah bentuknya, sangat ringkas. Semoga tidak ada yang tidak paham. Jazakumullah khairul jaza. Ustaz rasa cukup sampai di sini saja. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.